Saudara-saudariku yang terkasih, pada tanggal 31 Juli 2021, gereja merayakan peringatan wajib Santo Ignatius Loyola. Ia seorang pendiri Serikat Yesus yang terkenal, dilahirkan pada tahun 1491. Santo Ignatius Loyola berasal dari keluarga bangsawan Spanyol. Ketika masih kanak-kanak, ia dikirim untuk menjadi abdi di istana raja. Di sana ia tinggal sambil berangan-angan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang laskar yang hebat dan menikah dengan seorang putri yang cantik. Di kemudian hari ia sungguh mendapat penghargaan karena kegagahannya dalam pertempuran di Pamplona. Tetapi luka karena peluru meriam di tubuhnya membuat Ignatius terbaring tak berdaya selama berbulan-bulan di atas pembaringannya di benteng Loyola. Ignatius meminta buku-buku bacaan untuk menghilangkan rasa bosannya. Ia menyukai cerita-cerita tentang kepahlawanan. Tetapi di sana hanya tersedia kisah hidup Yesus dan para kudus. Karena tidak ada pilihan lain, ia membaca juga buku-buku itu. Perlahan-lahan buku-buku itu mulai menarik hatinya. Hidupnya mulai berubah. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Mereka adalah orang-orang yang sama seperti aku. Jadi mengapa aku tidak bisa melakukan seperti apa yang telah mereka lakukan?" Semua kemuliaan dan kehormatan yang sebelumnya sangat ia dambakan tampak tak berarti lagi baginya sekarang. Ia mulai meneladani para kudus dalam dosa, silih, dan perbuatan-perbuatan baik. Santo Ignatius harus menderita banyak pencobaan dan penghinaan. Sebelum ia memulai karyanya yang hebat dengan membentuk Serikat Yesus, ia harus bersekolah. Ia belajar tata bahasa Latin. Sebagian besar murid dalam kelasnya adalah anak-anak. Sementara Ignatius sudah berusia 33 tahun. Meskipun begitu, Ignatius pergi juga mengikuti pelajaran karena ia tahu bahwa ia memerlukan pengetahuan ini untuk membantunya kelak dalam pewartaannya. Dengan sabar dan tawa, ia menerima ejekan dan cemoohan dari teman-teman sekelasnya. Selama waktu itu, ia mulai mengajar dan mendorong orang lain untuk berdoa. Karena kegiatannya itu, ia dicurigai sebagai penyebar bid'ah, agama sesat, dan dipenjarakan untuk sementara waktu. Hal itu tidak menghentikan Ignatius. Seluruh kota tidak akan cukup menampung begitu banyak rantai yang ingin aku kenakan karena cinta kepada Yesus, katanya. Ignatius berusia 43 tahun ketika ia lulus dari Universitas Paris. Pada tahun 1534 bersama dengan 6 orang sahabatnya ia mengucapkan kaul rohani. Ignatius dan sahabat-sahabatnya yang pada waktu itu masih belum menjadi imam ditapiskan pada tahun 1539. Mereka berikrar untuk melayani Tuhan dengan cara apapun yang dianggap baik oleh Bapa Suci. Pada tahun 1540, Serikat Yesus secara resmi diakui oleh Paus. Sebelum Ignatius wafat, Serikat Yesus atau Yesuit telah beranggotakan 1.000 orang. Mereka banyak melakukan perbuatan baik dengan mengajar dan mewartakan Injil. Seringkali Ignatius berdoa, "Berilah aku hanya cinta dalam rahmat-Mu ya Tuhan. Dengan itu aku sudah menjadi kaya dan aku tidak mengharapkan apa-apa lagi."
Santo Ignatius wafat di Roma pada tanggal 31 Juli 1556. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-15. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 31 Juli 2021. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian murid-murid Yohanes memberitahukan hal itu kepada Yesus. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, untuk menyebarluaskan kemuliaan nama-Mu, Engkau menampilkan Santo Ignatius di tengah umat. Semoga dengan bantuan dan teladannya kami berjuang di dunia agar memperoleh mahkota di surga. Dengan pengantaraan Yesus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa yang saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes Pembaptis seorang nabi besar. Ia berani bersaksi tentang kesalahan Herodes. Akibatnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya karena permintaan Herodias. Maka saudara-saudari,
beranilah bersaksi akan iman kepada Kristus, Sang Juru Selamat kita semua. Saudara-saudari, jangan lelah berbuat benar, beranilah hidup suci di dalam damai Kristus yang selalu membuat hati kita bersukacita. Dalam situasi susah dan memprihatinkan, tetaplah tersenyum, karena senyuman adalah daya penyembuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, dengan rasa syukur kami unjukkan kepadamu korban pujian untuk menghormati Santo Ignatius dari Loyola. Bimbinglah kami melalui Ekaristi ini menuju kemuliaan-Mu, di mana kami akan selalu memuji keagungan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudariku sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.